Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Nurullah dengan NIM A1H1221189. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil review dari 5 artikel yang mengarah pada judul saya, yaitu tentang pengaruh variasi servis spin forehand terhadap efektivitas serangan pada pemain tenis meja di Desa Giriwinangun. Baiklah, artikel yang pertama yang berjudul pengaruh kelincahan footwork terhadap kemampuan melakukan pukulan forehand dalam permainan tenis meja pada siswa kelas 10 IPA di SMA Negeri 1 Baitussalam. Penulis Zulfandi, tahun terbit tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknikal datanya dilakukan dengan memberikan penilaian latihan footwork dan latihan forehand. Kelebihan dan kekurangan artikel ini yaitu kelebihannya relevansi dengan prestasi olahraga. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya kelincahan footwork dalam meningkatkan keterampilan forehand tenis meja yang bisa digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa dalam olahraga, aplikasi dalam pembelajaran dan latihan. Hasil penelitian bisa digunakan oleh guru, olahraga, dan pelatih untuk merancang latihan yang lebih efektif dalam meningkatkan footwork siswa yang berujung pada perbaikan teknik pukulan forehand. Kekurangannya yaitu terbatas pada satu sekolah. Penelitian ini hanya dilakukan di SMA Negeri 1 Baitussalam, sehingga hasilnya mungkin tidak bisa digeneralisasi ke sekolah lain dengan kondisi dan metode pembelajaran yang berbeda. Faktor lain yang tidak diteliti, selain kelincahan footwork, ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pukulan forehand, seperti kekuatan, teknik, refleks, dan pengalaman bermain. Jika hanya meneliti kelincahan, hasilnya mungkin kurang lengkap. Yang kedua, yang berjudul upaya meningkatkan pukulan forehand tenis meja melalui latihan model berpasangan pada SMA kelas 11 SMA Negeri 5 Luwu dengan penulis Samsia Nur, tahun terbit pada tahun 2022. Metode ini menggunakan metode kualitatif. Teknikal datanya menggunakan pengumpulan data, dilakukan tes dan observasi terhadap hasil belajar siswa. Kelebihan dan kekurangan artikel ini yaitu kelebihannya meningkatkan keterampilan teknik. Latihan berpasangan memungkinkan siswa untuk lebih fokus pada teknik pukulan forehand, termasuk kontrol kecepatan dan akurasi pukulan. Meningkatkan interaksi dan motivasi. Siswa lebih termotivasi karena berlatih dengan teman sebaya, yang dapat menciptakan suasana latihan yang lebih menyenangkan dan kompetitif. Kekurangannya yaitu perbedaan kemampuan antar siswa. Jika kemampuan siswa dalam satu pasangan tidak seimbang, siswa yang lebih lemah mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti ritme latihan. Kurangnya pengawasan individu dari guru. Guru mungkin kesulitan memantau setiap pasangan secara detail, sehingga ada kemungkinan beberapa siswa melakukan teknik yang salah tanpa koreksi langsung. Yang ketiga, yang berjudul keterampilan forehand tenis meja pada pemain klub PTM SRG Girimulyo, Kabupaten Tebo, dengan penulis Wahyu Rama dan Andre, tahun terbit pada tahun 2024. Metode ini menggunakan metode kuantitatif. Teknikal datanya menggunakan penelitian deskriptif. Kelebihan dan kekurangan artikel ini yaitu kelebihannya pendekatan kuantitatif deskriptif. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang numerik yang jelas mengenai keterampilan forehand pemain, sehingga memudahkan dalam interpretasi data dan perencanaan pelatihan selanjutnya. Populasi spesifik. Fokus pada klub PTM SRG Girimulyo memberikan hasil yang relevan dan dapat langsung diaplikasikan untuk meningkatkan keterampilan di klub tersebut. Kekurangannya, ukuran sampel terbatas. Dengan hanya 6 orang sebagai subjek penelitian, generalisasi hasil menjadi terbatas.
Ukuran sampel yang kecil dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas teman. Keterbatasan variasi data. Populasi yang homogen dari satu klub mungkin tidak mencerminkan variasi keterampilan yang lebih luas, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat diaplikasikan ke populasi pemain tenis meja yang lebih besar atau berbeda. Selanjutnya, artikel keempat yaitu survei keterampilan pukulan servis forehand tenis meja siswa kelas 8 SMP Negeri 19 Kota Jambi dengan penulis Edian Putri Melani. Tahun terbit pada tahun 2025. Metode ini menggunakan metode kuantitatif. Technical datanya menggunakan metode survei dan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran dengan lembar observasi. Kelebihan dan kekurangan artikel ini yaitu kelebihannya metodologi yang terstruktur, penggunaan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik survei dan pengumpulan data melalui tes dan pengukuran memberikan hasil yang objektif dan terukur mengenai keterampilan servis forehand siswa. Ukuran sampel representatif dengan melibatkan 45 siswa dari total populasi 269. Sampel ini cukup representatif untuk menggambarkan keterampilan servis forehand di kalangan siswa kelas 8 SMP Negeri 19 Kota Jambi. Kekurangannya yaitu kurangnya analisis faktor penyebab. Penelitian ini berfokus pada pengukuran keterampilan tanpa menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan keterampilan antar siswa, seperti frekuensi latihan, kualitas pengajaran, atau akses terhadap fasilitas. Tidak ada tidak lanjut atau rekomendasi. Meskipun hasil menunjukkan sebagian besar siswa berada dalam kategori sangat baik, penelitian ini tidak memberikan rekomendasi atau rencana tindak lanjut untuk mempertahankan atau meningkatkan keterampilan tersebut. Yang terakhir, artikel yang kelima yaitu berjudul Pengaruh Latihan Drill Terhadap Kemampuan Pukulan Top Spin dalam Permainan Tenis Meja pada Mahasiswa FIKK UNM. Yang penulisnya yaitu Hasbunallah Akbar Sudirman, Andi Ridwan, dan Hashim. Tahun terbit pada tahun 2024. Metode ini menggunakan metode kuantitatif. Technical datanya menggunakan metode eksperimen. Kelebihan dan kekurangan artikel ini yaitu kelebihannya peningkatan ketepatan dan konsistensi. Latihan drill yang terstruktur dapat membantu pemain meningkatkan ketepatan dan konsistensi dalam melakukan pukulan top spin. Dengan pengulangan yang sistematis, pemain dapat memperbaiki teknik dan timing pukulan. Adaptasi terhadap variasi umpan. Penggunaan metode drill dengan variasi umpan seperti umpan berubah-ubah dapat meningkatkan kemampuan adaptasi pemain terhadap berbagai situasi dalam permainan. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode drill umpan berubah-ubah lebih efektif dibanding umpan konstan dalam meningkatkan ketepatan pukulan drive tenis meja. Kekurangan keterbatasan dalam situasi nyata. Latihan drill yang terlalu terfokus pola tertentu mungkin kurang mempersiapkan pemain menghadapi situasi tak terduga dalam pertandingan sesungguhnya. Variasi dalam latihan perlu diperhatikan untuk mengatasi hal ini. Potensi kebosanan. Pengulangan yang monoton dalam latihan drill dapat menyebabkan kebosanan bagi beberapa pemain yang dapat mempengaruhi motivasi dan efektivitas latihan. Sekian hasil 5 review artikel dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.